sahabat-sahabat semua, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di sesi meditasi. Kita akan bersama-sama melakukan meditasi untuk menyadari pecahan-pecahan jiwa kita yang terpecah ke mana-mana, dan untuk juga memasrahkan dan melepaskan keterikatan dan kemelekatan pecahan jiwa kita yang berada di mana-mana untuk dapat dikumpulkan oleh kasih sayang Tuhan dengan jiwa kita yang utama dan dapat menerima misi jiwa yang lebih besar dan diberikan tugas oleh Tuhan yang terkasih dan tersayang untuk bisa menjadi alatnya lebih seutuhnya lagi dan menjalani hidup ini dengan jiwa yang utuh, lengkap, sehingga kita bisa merasakan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, serta juga dapat dialiri oleh kasih sayang Tuhan yang berkelimpahan secara lebih seutuhnya lagi. Jiwa kita itu kalau di terminologi yang sering saya sebutkan atau kami sebutkan di 3 fakir itu disebut sebagai aku. 3 itu terdiri dari pikiran, perasaan, emosi, persepsi, imajinasi, ilusi, memori, dan sebagainya. Semua elemen dari jiwa itu ketika perhatiannya mengarah kepada sesuatu dan tidak bisa kita lepaskan kemelekatannya, baik dalam hal misalnya tempat, orang, hubungan, kejadian atau peristiwa, dan apapun yang kita alami dalam hidup ini, maka sebenarnya pada saat yang sama jiwa kita sedang terpecah dan tidak menyatu dengan jiwa yang utama. Misalnya sebagai contoh, ada orang yang punya keinginan untuk membeli sesuatu yang dia inginkan, idam-idamkan gitu ya. Lalu begitu mempunyai keinginan tersebut dan keinginan itu belum terlaksana, maka orang itu akan kepikiran, kalau bahasa kita, kepikiran terus gitu. Sehingga waktu kita ajak ngobrol dia atau kita ajak dia berdiskusi, jiwanya tidak utuh di sini dan saat ini karena sebagian dari jiwanya terpecah kepada sesuatu yang hendak dia beli. Itu misalnya sebagai contoh keinginan. Dalam hal misalnya pikiran, dia punya pikiran di level jiwanya yang sekarang masih dipikirkan, sehingga pada saat dia di rumah, pikirannya masih di kantor. Waktu di kantor, pikirannya di rumah. Jadi jiwanya sebenarnya sedang terpecah di rumah dan di kantor gitu, karena ada sesuatu yang dia pikirkan. Perasaan juga begitu. Jadi dia punya perasaan kepada seseorang, maka misalnya dia sedang jatuh cinta misalnya gitu, dia jadi makan nggak enak, tidur nggak enak, dan menjalani hidup dengan tidak enak. Itu sebenarnya jiwanya sedang terpecah kepada seseorang tersebut yang membuat jiwanya terpecah dan tidak ada seutuhnya di sini dan saat ini. Dalam hal memori misalnya, ada memori yang indah atau setelah liburan gitu ya. Begitu dia selesai liburan, dia bekerja masih kepikiran liburannya gitu. Jadi jiwanya sebagian terpecah. Memori yang buruk juga begitu. Ada memori yang buruk yang membuat kita trauma, sebenarnya jiwa kita sedang terpecah kepada trauma karena memori tersebut. Jadi jiwa kita tuh bisa terpecah kemana-mana. Bisa ke tempat-tempat tertentu, bisa ke orang-orang tertentu, hubungan tertentu, peristiwa dan kejadian tertentu, ke barang tertentu, ke apapun gitu. Dan ini bisa dilihat dari orang yang makin lama sebenarnya jiwanya makin tidak utuh gitu ya. Sehingga dia tidak bisa beristirahat dan bermeditasi dengan sempurna di sini dan saat ini seutuhnya, karena sering saya sampaikan bahwa itu disebut sebagai RIP, itu bukan rest in peace tapi rest in pieces, karena jiwanya beristirahat ke banyak hal. Nah, bayangkan kalau hidup kita sudah punya track record yang berulang-ulang ya, dari hidup ke hidup kita punya pecahan jiwa yang ada di mana-mana. Ini perlu disadari terlebih dahulu. Lalu kemudian kita melalui meditasi kita akan mengumpulkan, dibantu oleh kasih sayang Tuhan, mengumpulkan jiwa-jiwa tersebut sehingga jiwa yang terpecah kemana-mana itu bisa dikumpulkan di sini dan saat ini seutuhnya. Kalau ada istilah misalnya di Al-Quran atau di kitab suci
nanti kamu di hari kiamat akan dikumpulkan, itu sebenarnya bukan dikumpulkan orang per orang, tetapi setiap orang tuh menghadap Tuhan sendiri-sendiri, dan pecahan jiwanya itu akan dikumpulkan jadi hari di mana kita kiamat atau bangkit kesadarannya. Karena pada saat kiamat itu sebenarnya Tuhan hendak membuat dia lebih seutuhnya lagi supaya bisa dipergunakan sebagai alatnya lebih seutuhnya lagi. Di satu sisi pecahan jiwa ini dikumpulkan, tetapi di sisi lain ketika jiwa kita terpecah di mana-mana, sebenarnya kita juga bisa menggunakan pecahan-pecahan jiwa yang ada di mana-mana itu untuk mengajak orang lain atau apapun untuk bisa berdoa dan bermeditasi bersama dengan kita. Jadi misalnya sebagai contoh, ada anak yang punya pecahan jiwa ke orang tuanya karena hubungan kasih sayang yang disertai oleh kemelekatan, maka begitu dia berdoa, dia juga bisa mengajak orang tuanya berdoa bersama-sama karena pecahan jiwa dia sebagian ada di orang tua dan pecahan jiwa orang tua ada di dirinya. Jadi dia bisa saling mendoakan satu sama lain. Pertama itu. Yang kedua, kita bisa dipergunakan Tuhan untuk bisa menjadi alat Tuhan karena jiwa kita lebih seutuhnya lagi. Pecahan jiwa yang terkumpul itu bisa membuat kita mempunyai jiwa yang sebenarnya sebagaimana Tuhan anugerahkan pertama kali, yaitu jiwa yang seluas semesta. Sehingga kita bisa diberikan misi jiwa yang lebih besar. Jadi orang yang jiwanya terpecah kemana-mana, maka jiwanya akan kecil karena terpecah di mana-mana. Sehingga misi jiwa yang bisa dia emban atau dia laksanakan atau diberikan oleh Tuhan di Aku Satu itu terbatas. Tapi ketika jiwanya berkumpul dan jiwanya bisa besar, apalagi bisa seperti pertama kali dianugerahkan seluas semesta ini, maka dia akan diberi misi jiwa yang lebih besar lagi oleh Tuhan. Jadi di satu sisi itu baik untuk kita untuk bisa hidup lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia. Tapi di sisi lain juga itu sudah menjadi kehendak Tuhan supaya kita diberikan misi jiwa yang lebih besar dari hidup satu ke hidup yang lain. Menjalani hidup tanpa membuat jiwa kita terpecah kemana-mana, meskipun kita punya tubuh yang setiap hari bisa menerima energi dan membuat kita selalu berpikir, punya pikiran, perasaan, emosi, persepsi, imajinasi, ilusi, memori, dan sebagainya. Itu cara kuncinya adalah kita boleh mengalami semua itu, tetapi jangan pernah melekat. Jadi kalau kita berhubungan dengan apapun, lagi berpikir, lagi ada emosi, ada persepsi, ada imajinasi, ada memori, ada apapun terhadap peristiwa, terhadap seseorang, hubungan, ya, terhadap waktu, terhadap tempat, terhadap barang, terhadap apapun, itu boleh dan memang setiap hari kita alami, tetapi jangan pernah melekat, jangan pernah attach. Begitu kita melekat, maka jiwa kita sedang kita biarkan terpecah dan melekat kepada sesuatu yang lain. Nah, itu harus dimeditasikan supaya kita bisa lepaskan dan pasrahkan. Kemudian kasih sayang Tuhan bantu untuk dikumpulkan dengan jiwa kita, sehingga kita bisa mengalami proses kebangkitan spiritual atau kiamat yang sesuai kehendak Tuhan. Itu intronya dari saya, teman-teman sekalian. Bagi yang bersedia untuk dan menyadari bahwa pecahan jiwa ini ada dan dialami, dan hendak bersedia untuk dikumpulkan oleh kasih sayang Tuhan, kita bisa bersama-sama melakukan meditasi ini.